menjadi salah satu aja hero-hero yang akan nanti di absen-absenin nih. Wah itu. Cukup bahaya memang ya, apalagi dari Dewa sendiri kita tahu bagaimana hero-hero mereka juga adalah hero yang punya range cukup pendek sebenarnya kecuali dari Granger itu sendiri. Ya. Oke. Dan juga bukan damage yang emang bener-bener Damage besar. damage besar. Iya, mereka akan continuous DPS. jatuhnya. Oke. Dan menjadi catatan nanti akan seperti apa lagi One dari Toy ya. Karena begitu banyaknya keunggulan yang bisa dia dapatkan dengan satu hero tersebut. Jadi untuk itu semuanya untuk memulai pula di hari ini. Match yang pertama di game yang pertama. MPL Arena. Mana Suaraja? Let's go. Karena dia punya damage. Jadi jelas ini akan cukup merepotkan Fredrin yang punya farming pattern atau lamanya durasi untuk bisa farming lama, lebih lama. Disamperin lagi tanpa ada penjagaan sama sekali tapi Toshi Keshu akhirnya hadir. Hanya saja untuk sekarang Idoknya malah terjebak sendirian. Oke. 1 poin kill. Tabu. Ya, so far sih kalau kita melihat lebih ke Dewa yang bisa melakukan setup juga. Lihat bagaimana barisan depannya Zorizo sudah mulai melakukan zoning. Ray juga tebel untuk hero-nya bisa pegang siapapun yang memberikan. Sudah akan mencari di mana saja pergerakan pemain dari RRQ sementara Chen mencoba untuk bisa maju ke area terdepan tapi tidak bisa sejauh ini malahan. Dairon! Fist Strike yang tak daripada datangnya. Bahkan untuk kali ini Chen retribution begitu baik walaupun Chen pun harus tumbang tapi setidaknya ada pertukaran yang sudah mereka ambil pula tapi Sorizo langsung dikurung begitu saja sendiri mereka bisa pisan. 3 player tepat berada di sebelah Sorizo tapi belum bisa menumbangkan satu hero yang sangat-sangat tebal. Yes, dan Sorizo belum berhasil untuk ditumbangkan ya kan. Kenapa? Pak Pulung. Iya. Udah disambut tuh di belakang lo. Coba. Apa nih? Rame nih. Apa ayo sini ayo. Oke tuh ada keramaian juga Pak. Hai. Dan Nido pun menjadi korban tapi Tyron menjadi korban kedua pula. Bahkan sekarang coba lihat Sorizo-nya. Berhasil tadi terbuka weakness point hanya saja damage dari One sangat terlihat tidak berimpact di awal. Dia lari dengan sprintnya. Tapi Turtle yang kedua sekarang sudah spawn. Oke. Turtle sudah spawn, mereka sudah ready, bahkan udah ada player yang memang standby di area tersebut dong. Wah masalahnya Toy sekarang udah mulai harus lebih hati-hati dulu nih untuk landing bersama dengan Maybe-nya yang masih pressure. Tapi Sorizo megangin Chen. Digangguin, dipegangin, bahkan diambil? sekarang orange buff-nya akan diambil. Wow, Chen dalam kesulitan, Turtle belum menjadi milik siapapun dan Rins harus mencari informasi. Apakah ini memang berawal dari First Blood tadi ya yang akhirnya jadi domino effect juga untuk RRQ Om? Ya, seharusnya seperti itu sih. Karena kita tahu bagaimana Chen ini butuh level dan dia levelnya bisa sama dengan Fredrin juga yang harusnya biasa dari fighter yang punya damage. Ini akan ada 1-2 level unggul dibandingkan dengan Fredrin. Ya, tapi mereka mencoba untuk bisa maju, siapa lagi yang akan memiliki dari Turtle tadi, tapi terjatuh! Hitoshi Keshulai berhasil mengamankan karena Turtle tersebut, bahkan sekarang Riz yang malah menjadi korban, tapi dapat berhasil didapatkan oleh Sorizo. Akan bisa lebih sering nanti mungkin untuk munculnya Esmeralda. Yap, karena memang udah pede juga ya dengan chip bukan tipikal badan banget. Yap. Jadi lebih mengandalkan utility-nya sebagai shortcut-nya aja. Itu dia. Karena badannya udah ada nih. Waduh, ini mau dihajar lagi kah? Oke. Dan hajar saja Chen! What? Kita menunggu jawaban, tapi akhirnya Dewa memberikan jawaban. Sebagai jungler jelasnya ini bukan posisi yang bagus juga. Kemana lagi nih pindahnya nih? Oke. Ada sandwich gaming seperti yang dilakukan dan ketahuan sekarang Toy. Mencoba untuk bisa menyelamatkan diri Toy agar keselamatan dan untuk kali ini Toy-nya tidak selamat. Tapi sementara Idoknya masih di dalam jangkauan untuk bisa diantarkan damage dari Sorizo. Mencoba untuk bisa memberikan tarian-tarian begitu mematikan ke arah player dari RRQ. Dan ternyata itu dia insting yang mengatakan dari Sorizo. Akhirnya Toy juga berhasil untuk menjadi korban. Dan Sorizo, tapi masalahnya Sorizo kalau dikomit kayak tadi dengan purple buff yang melingkari kaki-kakinya. Ini akan semakin sulit untuk ditumbangkan. Ya, sangat-sangat sulit bahkan untuk bisa pegang Zorizo tadi. Tebel dan juga bisa ambil shield lagi. Yap, itu dia. Avatar Guardian connect tadi karena beberapa play ini waktu jaga dari RRQ itu bisa membalas tapi ternyata tidak. Idoknya down. Sorizo masih bertahan walaupun ada weakness point yang benar-benar sudah terbuka di dalam tubuhnya. Bukan menjadi pilihan untuk mereka, tapi Chen harus mundur pula. Iya, masalahnya juga ini semakin kecil chance untuk RRQ bisa kontes ya. Semenjak retrinya dari Chen juga tadi udah ke-trigger. Apalagi di zoning habis dengan adanya sosok dari Sori. Dan ini masih bisa ditahan memang untuk RRQ ya. Ya, masih ada pasif juga ya. Bener, mereka harus agak sabar. Zorizo sendirian. Tapi Sorizo sendirian sekarang. Sorizo bisakah dia bertahan dan masih sulit. Face crack-nya dikeluarkan dan dibalas. Ada shortcut tapi crossbow tank tidak memberikan impact apapun. Reward manipulasi langsung dikeluarkan begitu saja bisa kembali tetap bertahan. Karena sekarang Idok yang benar-benar harus mengeluarkan ke arah Avatar Guardian agar bisa selamat. Di tempat yang berbeda, Tyron pun memiliki nasib
yang sama. Ya kalah. Yep. Dan mungkin kan memiliki satu SP yang cukup juga untuk bisa berada di dalam area pertempuran ini ya, Ben. Ya, dan bahkan untuk kontes di Lord juga tidak memungkinkan tadi untuk RRQ kalah level nih buat Chen Iya. juga. Dan kita manfaatkan Lord yang berjalan. Di atas dan di bawah wave juga udah mulai masuk nih bersamaan. Trilen push akan coba dimaksimalkan tapi hidup dari belakang. Oke. Idok ngeflank lewat belakang. Siapa yang akan menjadi targetnya? Maybe diusir sedikit mundur ke area belakang. Tapi ternyata Idok kali ini pun mengeluarkan Avatar Guardian guna untuk bisa menyelamatkan diri. Sementara itu si Cashew tadi ada crossbow yang udah terkeluarkan dibalaskan lagi dengan Real World Migration. Langsung terjebak. Riz coba pergi ke arah mana? Flicker pun mau tidak mau harus dikeluarkan guna untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang coba lihat Chen yang mencoba untuk bisa maju ke arah terdepan. Tapi begitu sulit yang mereka lakukan. Palistar pun lompat ke arah terdepan. Koni ke arah 2 player tapi Lordnya sudah menghilang. Akankah Dewa berhasil mendapat kemenangan dan game yang pertama milik Dewa. Dan ini dia sebuah kunci dari Dewa United. Memunculkan kembali frontliner dan membekuk raja dari segala raja yang sedang berjuang dan debut dari Chen yang ternyata masih belum berhasil untuk dimanfaatkan. Wow.